Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapa di surga, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari yang luar biasa. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami bangun dengan tubuh yang sehat. Siapkan diri kami, telinga kami siap mendengarkan renungan firman Tuhan yang menjadi kekuatan baru pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema kita pagi ini dekat dengan Tuhan. Diambil dari Yakobus 4 ayat 6 sampai 10. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu, ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita, dan merataplah, hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Ada beberapa level pertemanan. Ada yang cuma kenal sekedarnya saja, hanya senyum ketika bertemu atau berbicara yang umum-umum saja. Tapi ada pula yang benar-benar sudah sangat dekat sehingga kita bisa dengan nyaman bercerita tentang apapun dengan mereka. Mereka ada di saat suka, tetap ada di saat duka. Hubungan kedekatan seperti ini membuat kedua belah pihak akan selalu berusaha memberi yang terbaik, siap turun membantu di saat sahabatnya membutuhkan bantuan, akan ikut bahagia di saat suka, lalu sepenanggungan pula di saat susah. Ini akan timbul dan tumbuh dalam hubungan pertemanan yang sudah sangat erat dan dekat. Tidak bertemu atau mendengar apa-apa dari mereka sehari saja sudah membuat kita bertanya-tanya, ada apa gerangan dengan mereka? Kita tahu semua yang terjadi dengannya. Mereka pun demikian terhadap kita. Level seperti ini tentu tidak bisa dicapai hanya dengan sekedar kenal saja. Dibutuhkan usaha dan proses untuk bisa mengenal seseorang sejauh itu dan kemudian bersahabat karib dengannya. Anda bisa menikah dengan seseorang selama bertahun-tahun tapi belum juga paham terhadap pasangan Anda. Anda bisa mengenal seseorang sudah lama tapi tidak tahu bagaimana sifat dan kebiasaannya. Sebaliknya, ada orang yang masih relatif lebih singkat waktu kenalnya, tetapi mereka bisa cepat membangun hubungan yang karib satu sama lain. Dan itu hanya bisa dicapai apabila keduanya berusaha saling mengenal dengan lebih dalam, saling peduli, saling dukung, dan saling bantu. Dibutuhkan proses dan usaha agar kita bisa mengenal seseorang lebih dekat dan membangun hubungan yang erat. Demikian pula halnya dengan Tuhan. Ada banyak orang yang mengalami pasang surut hubungan dengan Tuhan. Ada yang terburu-buru memutuskan hubungan dengan Tuhan karena terlalu cepat merasa dikecewakan.
Ada yang merasa jenuh dan bosan untuk berdoa dan membaca firman Tuhan dan mulai semakin jarang melakukannya. Ada yang masih tetap membaca Alkitab, tapi sebenarnya sudah kehilangan gairah atau tidak lagi merasa mendapatkan apa-apa dari apa yang dibaca. Hubungan menjadi dingin, tidak ada keintiman dan kedekatan sama sekali. Yang ada hanyalah kebiasaan. Saya baru bisa melihat suami saya yang luar biasa, sabar, baik hati, dan sangat mencintai saya tanpa menuntut apapun ketika merawat saya selama 6 bulan tanpa mengeluh waktu saya menjalani pengobatan kanker saya. Saya dalam kondisi sangat lemah, berat badan saya turun 20 kilo. Bahkan saya tidak bisa merawat diri saya sendiri. Saya dalam keadaan seperti bayi yang tergeletak. Suami saya terus memberi semangat dan terus berdoa untuk saya tanpa berhenti-henti. Selalu berada di samping saya. Saya hanya bisa bersyukur. Tuhanlah yang mempersatukan pernikahan kami dengan kasih agape. Tuhan selalu dekat dengan kita. Dia menginginkan sebuah hubungan yang erat atau karib terbangun antara dirinya dengan kita. Dia sudah berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita, dan Tuhan selalu setia dengan janjinya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur Engkau mengingatkan bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa rindu dekat dengan kami, anak-anak-Mu. Kami mau mendekat kepadamu juga Bapa, karena Engkau adalah Allah yang selalu mengasihi kami tanpa syarat. Biarlah dengan dekat dengan Allah, kami merasakan ketenangan hati kami memperoleh kekuatan baru setiap pagi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.